Semangat pagi, perkenalkan saya B.E. Fata Ferikan, NIM 112180112 akan membawakan proposal tugas akhir saya yang berjudul Isolasi Senyawa Polifenol dari Biji Tanaman Kenaf dengan Perlakuan Awal Solid State Fermentation atau SSF oleh Aspergillus niger. Berikut timeline dari pemaparan saya. Bab 1 pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyakit kanker. Penyakit kanker di Indonesia sendiri berada pada urutan ke-8 di Asia Tenggara. Biji kenaf yang merupakan limbah pertanian memiliki beragam molekul bioaktif potensial yang menarik seperti antioksidan alami, seperti polifenol dan flavonoid yang berpotensi untuk mengurangi resiko jenis kanker tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan rendemen senyawa polifenol pada biji kenaf dengan hipotesis bahwa pemberian perlakuan awal SSF dengan Aspergillus niger dapat meningkatkan perolehan senyawa tersebut dan bioaktivitas. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Isolasi dan Analisis Bahan Alam Labtek 1A Institut Teknologi Bandung, Kampus Jatinangor. Variasi yang dilakukan pada penelitian adalah variasi lama waktu fermentasi biji kenaf selama 2, 4, dan 6 hari sebagai perlakuan awal, dan variasi lama waktu maserasi selama 3, 4, dan 5 hari. Data yang didapatkan dari penelitian berupa kadar air kenaf, perolehan minyak biji kenaf tanpa perlakuan awal, data jumlah spora Aspergillus niger, perolehan minyak biji kenaf sebagai fungsi waktu fermentasi, perolehan minyak biji kenaf sebagai fungsi waktu isolasi, kandungan total fenol dan flavonoid, aktivitas antioksidan, dan aktivitas anti kanker terhadap sel kanker payudara MCF7. Pada penelitian ini dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Variabel kontrol dari penelitian adalah temperatur, pH, dan agitasi. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kenaf adalah tanaman famili Malvaceae yang mudah tumbuh di Indonesia. Pemanfaatan minyak biji kenaf dan beberapa penelitian mengenai metode ekstraksi minyak biji kenaf telah dilakukan seperti yang dapat diamati pada tabel 2.1. Pada tabel diamati perolehan minyak tertinggi oleh metode ultrasound maserasi sebanyak 84,7%. Senyawa fenolik adalah kelompok terbesar metabolit sekunder pada tanaman. Senyawa fenolik secara umum memiliki bakterisidal, antiseptik, antioksidan, dan sebagainya. Biosynthetic pathway dari senyawa polifenol dapat dilihat pada salindia. Senyawa fenolik dapat bertindak sebagai antioksidan untuk mencegah penyakit jantung, mengurangi peradangan, menurunkan kejadian kanker, dan diabetes. Maserasi merupakan metode ekstraksi paling sederhana. Lama waktu isolasi dapat berpengaruh pada perolehan minyak dan komposisi senyawa fenolik. Penelitian yang telah dilakukan dalam isolasi minyak oleh metode maserasi dapat dilihat pada tabel 2.2. SSF adalah proses fermentasi di mana mikroorganisme tumbuh pada bahan padat tanpa adanya cairan bebas. Penelitian yang telah dilakukan dalam pemanfaatan SSF dalam industri dapat dilihat pada tabel 2.3. Aspergillus niger banyak digunakan untuk produksi protein rekombinan dengan aplikasi industri. Niger menghasilkan beberapa enzim yang digunakan dalam produksi makanan dan pakan seperti glukoamilase, protease, dan fitase. Bab 3. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini, bahan hidup yang digunakan adalah Aspergillus niger dan sel kanker payudara MCF7 dengan bahan kimia yang dapat dilihat pada salindia. Bahan hidup yang digunakan berasal dari Laboratorium Mikrobiologi, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Penelitian terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu uji kadar air biji kenaf, isolasi minyak biji kenaf tanpa perlakuan awal, persiapan inokulum aniger, lalu di solid state fermentation dengan inokulum pada biji kenaf, lalu dilanjutkan dengan isolasi minyak biji kenaf dengan perlakuan awal, hingga didapatkan minyak biji kenaf, lalu uji kandungan total fenol menggunakan metode fenol Chiao-Chalteu dan spektrofotometer, lalu uji kandungan flavonoid menggunakan metode pewarnaan dengan NO2, aluminium klorida, dan NaOH, lalu diukur dengan spektrofotometer, dan uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH, dan uji aktivitas anti kanker dengan uji MTT pada sampel terhadap sel kanker payudara MCF7 dengan skema seperti yang dapat dilihat pada salindia. Berikut adalah persamaan-persamaan yang digunakan untuk pengujian pada penelitian ini. Berikut lini masa penelitian ini yang akan dilakukan pada rentang bulan Agustus sampai Desember. Pengambilan sampel akan dilaksanakan sampai bulan Oktober minggu kedua, dilanjutkan dengan pengujian parameter hingga bulan November minggu ketiga, dan pengolahan data hingga bulan Desember minggu keempat. Keempat, RAB. Berikut adalah RAB untuk jasa. Uji antioksidan dan anti kanker akan dilakukan di lab FK Unpad. Dapat diamati pada salindia bahwa harga uji anti kanker yang sangat mahal, sehingga jika tidak memungkinkan, penelitian dapat dilakukan sampai uji antioksidannya saja. Selanjutnya berikut RAB untuk barang dengan subtotal 545.000 untuk barang inventaris dan subtotal 1.358.000 untuk bahan habis.
Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.